Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Capondo dimanapun Anda berada, ketemu lagi di Capondo TV tentunya bersama saya Ulin Nuhala Zulfa wa Husna Maaf yang biasa disapa di @maskulin. Tentunya saya harap sahabat-sahabat di sini tidak bosen lah ya melihat muka saya yang terus terpampang yang amat lucu ini. Hari ini kita akan membahas segala sesuatu tentang apa sih yang berkembang tentang ke-NU-an hari ini ataupun tentang dunia Islam yang modern di hari ini. Akhir-akhir ini yang paling menjadi topik penghangat adalah yaitu copras-capres dan cawapres-cawapres lah inilah pokoknya. Ada yang pengen saya bahas di sini bahwa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan Islam hari ini paling disorot. Karena apa? Pertama, di Pilpres 2019 NU ini menjadi kunci sebuah kemenangan daripada pasangan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin di waktu itu. Nah, sayangnya masih banyak yang menilai bahwa di kepemimpinan Gus Yahya hari ini NU mempunyai persepsi yang sama dengan tahun politik kemarin. Nah, banyak yang belum bisa menerjemahkan apa yang menjadi gagasan Gus Yahya itu sendiri. Jadi kalau teman-teman atau sahabat-sahabat yang di sini lihat bahwa Gus Yahya ini mempunyai pandangan dan cara memandang organisasi ini yang berbeda dari kepemimpinan sebelumnya ya. Artinya mohon maaf tanpa mengurangi hormat kita kepada Kiai Said ya. Tentunya ada cara pandang yang berbeda saja tentang memandang bagaimana mengelola organisasi yang sangat besar dengan jutaan pengikut seperti Nahdlatul Ulama ini. Gitu. Hemat saya ataupun ya sejauh yang saya lihat bahwa cara pandang politik ataupun cara pandang Gus Yahya melihat Nahdlatul Ulama hari ini adalah bahwa organisasi kemasyarakatan Islam ini jangan sampai dicampur aduk dengan politik praktis gitu. Tidak munafik bahwa kita selalu mendukung upaya-upaya politik yang dilakukan oleh warga NU sendiri karena itu juga bagian dari perjuangan kita tentunya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai menjadikan Nahdlatul Ulama ini menjadi sesuatu yang sempit gitu. Hanya menjadi satu golongan saja gitu. Kita sebut katakanlah PKB lah. PKB hari ini yang benar-benar mengklaim bahwa Nahdlatul Ulama ini harus mendukung gitu. Harus mendukung PKB gitu. Nah, cara pandang Gus Yahya tidak seperti itu. Ya memang betul bahwa PKB lahir dari rahim NU, katakanlah seperti itu. Tapi menurut Gus Yahya itu sangat disayangkan apabila Nahdlatul Ulama yang sebesar ini hanya mengakomodir satu partai saja gitu. Nah, Gus Yahya mencoba mengembalikan khitoh kita sebagai Nahdlatul Ulama yang organisasi besar keislaman di Indonesia, tentunya paling besar bahkan di dunia gitu. Itu jangan sampai hanya menjadi satu sekup kelompok saja tentunya PKB. Bukan berarti Gus Yahya antipati dengan PKB, enggak, menurut saya enggak. Karena bagaimanapun juga Gus Yahya dulu dekat dengan Gus Dur dan lain-lain gitu. Nah, Gus Yahya mencoba untuk memberikan ruang-ruang bagi partai politik yang lain untuk masuk, memberi sumbangsih kepada NU juga. Karena apa? Karena kalau ini tidak diakomodir, mereka akan main sendiri-sendiri di bawah dan akhirnya menjadikan NU ini tidak mempunyai porsi gitu. Makanya Gus Yahya mengembalikan Nahdlatul Ulama ini sebagai pure atau murni sebagai organisasi keislaman yang utuh gitu. Kalau kita tengok kemarin Gus Yahya sempat konferensi pers dan menyatakan argumen ataupun pendapat bahwa saya sebagai ketua umum senantiasa menegaskan tidak ada calon atas nama NU, itu saja. Nah, ini juga banyak disalahartikan orang bahwa Gus Yahya ini tidak mendukung orang NU gitu. Tapi dari beberapa kalimat yang disampaikan beliau itu ada yang menarik bahwa jika ada warga NU atau kader NU yang mencalonkan diri itu sesuai kapasitasnya sendiri. Ini menurut saya unik dan
saya sangat mengapresiasi argumen beliau karena di sini adalah bahwa ya oke, bahwa kita sebagai warga NU mungkin mengharapkan dukungan dari warga NU yang lain gitu ya. Tapi justru Gus Yahya di sini menurut saya mengapresiasi bahwa sosok ini yang sedang mencalonkan diri sebagai cawapres ataupun capres dari kalangan NU, dia besar, dia bisa sampai di titik ini justru karena track recordnya sendiri, karena kredibilitasnya sendiri, bukan karena yang lain. Bahwa mungkin berkarir di NU, bahwa menjadi warga NU itu mungkin menjadi nilai yang lain gitu. Namun Gus Yahya sebagai ketua atau pimpinan tertinggi dari organisasi kemasyarakatan Islam ini mencoba untuk memberikan pandangan demokrasi yang utuh kepada warga NU-nya, membebaskan memilih gitu. Jangan sampai ini menjadi salah tafsir, wah Gus Yahya ini benci PKB, Gus Yahya ini malah dukung PDI, jangan. Maksud saya ini ayo kita sokong bareng-bareng, kita dukung bareng-bareng bahwa Gus Yahya ini sedang mencoba untuk membalikan marwah NU yang sesungguhnya gitu. Yang tidak dipandang sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang hanya mendukung salah satu pasangan atau calon presiden dan wakil presiden saja. Jadi saya harap narasi ini bisa menjadi diskursus yang sehat gitu. Jangan hanya mencela sebagai personal ataupun istilahnya kayak sentimen pribadi gitu. Jadi ini mari kita diskusikan kembali menjadi wacana yang segar, wacana yang sehat supaya kita bisa memandang sudut pandang dari yang lebih baik. Mungkin itu saja segmen Liga Peradaban hari ini. Kita akan coba bahas lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya Uli Nuha, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.